Hai sahabatku semua, welcome back to my channel. Rider Ducati Lenovo, Marc Marquez, sudah sangat dekat untuk mengunci gelar juara dunia MotoGP 2025. Kemenangan sprint dan balapan panjang pada MotoGP Hungaria 2025 menempatkan Marquez hampir mustahil terkejar lagi dari pesaingnya. Marquez unggul 175 poin atas rider BK8 Gresini Racing, Alex Marquez. Rider asal Cervera itu mulai didesak untuk berbicara di mana akan mengunci gelar setelah disodorkan data-data. Marquez bisa saja mengunci gelar di sirkuit Misano, Italia. Syaratnya dia harus meninggalkan seri balap selanjutnya pada MotoGP Catalunya minimal dengan selisih 185 poin. Kemudian perlu meningkatkan keunggulan menjadi 222 poin di Misano untuk dinobatkan sebagai juara. Namun, Marquez menganggap mengunci gelar juara di Misano adalah bencana bagi adiknya karena persaingan juga akan berakhir. Marquez mengharapkan yang terbaik untuk Alex Marquez dalam seri balap selanjutnya di sirkuit Catalunya, Barcelona. Apalagi Alex sudah tak lagi naik ke podium balapan panjang sejak terakhir pada MotoGP Jerman. Ya, tentu saja, sekarang semakin dekat dan dekat, tapi kita harus mempertahankan mentalitas dan fokus yang sama. Kemarin, kami berbicara sedikit dengan jurnalis Spanyol, mereka mendesak, dan mereka memberi saya angka-angka. Dan saya harus mengakui, saya berharap bisa mendapatkan kesempatan pertama di Jepang atau Mandalika. Karena jika saya mendapatkannya di Misano, itu berarti saudara saya mengalami akhir pekan yang buruk di Catalunya dan saya ingin yang terbaik untuknya. Saya tidak bisa berbohong, hari ini terasa nyaman. Hari ini saya berkendara dengan sangat baik, memang benar, seperti yang kita lihat, segala sesuatu bisa terjadi di dua tikungan pertama. Tapi setelah momen itu, saya hanya tenang dan berusaha memanaskan ban belakang dengan baik karena saya menggunakan ban medium. Dan dari titik itu, saya membangun balapan dan begitu saya memimpin balapan, saya merasa baik. Saya mengalir di lintasan. Saya berada di jalur yang baik. Jadi, hari ini adalah hari yang sangat baik. Tapi ini tidak normal. Tidak normal untuk menang setiap akhir pekan. Tidak normal untuk menang setiap balapan sprint. Ini terlihat seperti itu, tapi sebenarnya tidak. Tetapi akan datang hari di mana saya harus memahami. Ada yang lebih cepat dari kita dalam balapan sprint atau balapan utama. Dan saat itu lebih baik mendapatkan posisi kedua, ketiga, dan mendapatkan poin untuk kejuaraan, kata Marquez saat ditanya apakah ia lebih memikirkan kejuaraan sekarang, dari Crash.net. Marquez lebih memilih ingin mendapatkan kesempatan mengunci gelar pada seri MotoGP Jepang di sirkuit Motegi, atau sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2025. Sirkuit Misano sendiri dikenal merupakan kandang dari Valentino Rossi dan beberapa rider akademinya karena terletak sangat dekat dari Tafulia, kampung halamannya. Lintasan yang juga merupakan asal tempat dari rider Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Namun, Marquez memang memiliki jumlah kemenangan apik di Misano dengan 6 kemenangan yang diraihnya 4 kali di kelas MotoGP dan masing-masing 1 kali di kelas 125cc dan Moto2. Jumlah tersebut bahkan lebih banyak dari kemenangan Rossi di Misano yang baru 3 kali menang pada musim 2008, 2009, dan 2014. Musim lalu, rider Spanyol itu bahkan berhasil menang di Misano bersama Gresini. Selain itu, Marquez begitu senang dengan hasil yang didapat selama akhir pekan di sirkuit Balaton Park, Hungaria. Sementara itu sobatku semua, rider Red Bull KTM, Pedro Acosta, telah kembali ke podium MotoGP dengan finish kedua pada balapan MotoGP Hungaria 2025 di sirkuit Balaton Park, Minggu, 24 Agustus 2025. Rider Spanyol itu melanjutkan rentetan finish di 3 besar seperti yang ia lakukan pada kedua balapan di sirkuit Brno, Ceko dan di sprint race 8 hari lalu di Austria. Acosta mengalami akhir pekan ini di Balaton Park yang lebih sulit,
Setelah ia menyulitkan diri sendiri di kualifikasi pada Sabtu dan finish di posisi ke-17 dalam sprint race setelah mengalami kecelakaan. Rider berjulukan Hiu Mazaron Ifu kembali memulai dari posisi ke-7 pada GP Hungaria, tetapi itu tidak menghentikannya. Acosta menghindari masalah pada awal balapan, tidak seperti yang dialami rekan setimnya, Enea Bastianini, dan segera memanfaatkannya, bersama dengan menyalip Luca Marini, HRC Honda Castrol, untuk naik ke posisi keempat. Dengan Marc Marquez yang berada di depan menuju kemenangan, Acosta perlahan meningkatkan kecepatan seiring berlalunya putaran. Ia menyalip Franco Morbidelli pada awal balapan untuk naik podium, dan di paruh kedua ia melakukan hal yang sama dengan Marco Bezzecchi untuk finish kedua, terpaut 4,3 detik di belakang rider Marquez yang tak terkalahkan. Setelah balapan, rider bernomor 37 tersebut tidak menyembunyikan kegembiraannya atas finish podium lainnya, menyamai hasil terbaiknya tahun ini yang terus menegaskan kemajuan KTM. Ditanya apakah ia mampu berjuang untuk meraih kemenangan dengan situasi baru ini menjelang akhir musim, juara dunia 2 kali itu tetap rendah hati. Akhirnya, Acosta merinci apa yang ia bicarakan dengan Morales, salah satu tokoh paling terkenal di dunia balap motor. Kami telah membalikkan keadaan. Kesalahan kemarin agak kecil. Sepertinya semuanya akan berjalan sangat mudah hingga Sabtu pagi, dan antara kualifikasi, sprint, dan pemanasan pagi ini, rasanya seluruh akhir pekan telah benar-benar hancur. Saya ingin berterima kasih kepada para mekanik, karena mereka telah membuatkan saya 2 motor yang benar-benar baru. Mereka harus menghabiskan 2 malam penuh untuk memperbaikinya, terutama kecelakaan kemarin yang sangat menyakitkan. Merekalah yang menyelamatkan akhir pekan ini. Kami memiliki kecepatan yang baik sejak awal. Dengan mempertimbangkan beberapa kesalahan, saya pikir kesalahan di kualifikasi sangat merugikan kami dalam balapan hari ini. Namun tanpa para mekanik, mustahil untuk bisa kembali ke trek hari ini. Ini sedikit penyesuaian mental. Semuanya tentang manajemen, ini memberi kami sedikit lebih banyak. Akhir-akhir ini, karena saya bisa sedikit lebih membulat dan sedikit menunda tikungan, saya kurang agresif dengan ban. Saya masih perlu sedikit waktu, tetapi kami telah mampu mengelolanya dengan cara terbaik. Sejak Brno, dengan perubahan pengaturan yang kami buat, saya pikir saya melakukannya dengan cukup baik. Karena saya juga tidak seagresif dulu, sedikit demi sedikit kami mencapai titik yang kami inginkan, tetapi jalan masih panjang. Sekarang kami bisa cepat dalam 1 putaran, tetapi kami harus mengompensasi kesalahan di kualifikasi. Kita tidak boleh terlalu berharap. Meskipun 3 sirkuit terakhir berjalan baik, bukan berarti sirkuit lainnya akan berjalan baik. Namun, saya pikir kita harus terus bekerja ke arah yang kita tuju. Yang terpenting, saya harus berusaha lebih keras pada diri sendiri, mengendalikan diri ketika saya bisa melakukannya dengan baik. Kemarin, saya berdiskusi dengan Carmelo Morales. Bukan berteriak, tapi hampir. Ia punya banyak pengalaman, ia telah mengikuti banyak balapan di kejuaraan Spanyol, dan sebagai rider berpengalaman, ia mampu mengendalikan emosinya dengan baik, ketika kami mengalami akhir pekan di mana secara kebetulan kami berada di atas performa biasanya. Kami juga harus sedikit tenang dan menyelesaikan 1 putaran di sesi kualifikasi, bukan membuat bencana di sesi pertama, kata Acosta dilansir dari S Motorsport. Setelah itu, Acosta menjelaskan perasaannya dengan ban belakang lunak, yang ia gunakan seperti rider lain, seperti Bezzecchi. Nah sekian dulu sahabat, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.